Ya, yang kita udah tahu nih kayak film Christopher Nolan, Oppenheimer menangin Oscar tuh dalam 7 kategori. Tapi mungkin banyak yang ke-trigger atau banyak yang kritis kayak ini film ngebosenin kok bisa menang sih gitu-gitu, atau mungkin apalah gitu ya. Kalau yang lo beda pendapat coba komen deh. Tapi menurut gue kayak film si Nolan nih Oppenheimer tuh lo harus banyak riset atau banyak nonton video-video lain tuh, buat buat mendukung atau menyangga atau memaniskan kali ya, memaniskan sebuah film gitu. Jadinya tuh lu punya sudut pandang yang beda gitu, sudut pandang yang beda. Jadi lu bisa ngerti kenapa filmnya kayak gini, sudut pandangnya sama objek atau pemeran utamanya kayak gimana. Itu nanti bakal kayak lebih terekspos daripada lo harus nonton filmnya doang. Kayak satu contoh tuh film Nolan yang lama tuh, yang Interstellar gitu kan. Dia banyak banget tuh naruh science ilmu-ilmu sains gitu atau fakta-fakta sains atau ya teka-teki gitulah. Kalau nontonnya sekali tuh mungkin nggak ngerti nih apa sih anjir, kayak muter-muter nggak jelas, terus kayak pokoknya yang nggak lo tahu lah gitu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun atau mungkin udah 10 tahunan gitu filmnya masih banyak tuh kayak orang yang ngebahas soal Interstellar, kenapa begini kenapa begitu. Kayak misalnya ada teori dilatasi waktu gitu, kayak misalnya lu dekat black hole gitu, uh, apa sih waktu tuh jadi lebih lambat karena gravitasinya kenceng gitu, gravitasinya kuat banget, bikin lu kayak lebih lama dibanding sama objek lain gitu gitu. Misal kayak yang di planet apa gitu gue lupa tuh, katanya satu jam sebanding sama 7 tahun di bumi gitu-gitu. Ya walaupun gak 100% bener tuh, emang ada teorinya sih. Sampai si Nolan aja kan hire ya bapak-bapak tua gitu yang ilmuwan lah gitu, yang menang apa sih Nobel Prize apa ya. Pokoknya filmnya Nolan tuh harus explore di luar film itu sendiri. Jadi kayak Oppenheimer tuh kenapa kayak gitu, lo harus lihat sudut pandang yang beda. Misalkan kayak si Oppenheimer tuh kayak dilema gitu. Dia bikin penemuan yang mungkin sebuah achievement, tapi digunain buat pemusnah massal gitu, buat ngebantai orang di Jepang, Hiroshima, Nagasaki gitu. Terus juga harus kayak kepikir gak lu misalnya jadi orang Jepang di sono yang waktu itu kena, atau mungkin yang jadi saksi hidup sekarang masih selamat gitu, masih hidup. Makanya kayak mungkin filmnya boring atau apa, tapi tuh maknanya deep gitu. Kayak Interstellar tuh yang menurut gue yang paling penting tuh pelajaran menghargai waktu kali ya. Ya mungkin kayak waktu cuman gitu doang, ngebosenin gitu, atau cuma gitu-gitu doang rutinitas lo. Tapi kalau lo mikirnya lebih deep lagi kayak waktu yang kemarin tuh nggak bisa diulang anjir gitu, kayak lewat gitu aja, ya udah cuma bisa lo sesalin doang, lo renungin gitu, tapi nggak bisa balik lagi. Itu doang tuh kayak yang bisa dipelajarin dari Interstellar. Kalau dari Oppenheimer ya itu tadi tuh kayak pencapaian atau apa sih penemuan gitu yang hebat, tapi di sisi lain malah jadi alat pemusnah massal gitu. Dia kan dilema tuh si Oppenheimer ya. Harusnya dia seneng bangga, tapi ternyata disalahgunain gitu. Jadinya dia mungkin kayak beban psikis itu hancur kali itu dia. Makanya kan kayak di akhir scene atau di bagian apa gitu, dia kan disebut kayak bapak pemusnah gitu, bapak pemusnah massal atau apalah gitu bahasa Inggris itu, gue lupa. Kayak gitulah, ada dua sisi. Jadi untuk mahamin atau ngertiin film Nolan nih emang harus banyak riset gitu. Jadi nggak cuma nonton film plek ketiplek gitu, tapi harus kayak ternyata ini sudut pandangnya kayak gini, ini kayak gini gitu. Jadi banyak harus yang kayak riset-riset pendukung atau video-video pendukung dulu. Jadi lu ngerti nih kenapa sih Nolan bikin gini, atau kenapa
si Oppenheimer jadi kayak gini gitu-gitu.